semakin terpacu karena pas lihat bawah nih tinggi banget. Ini terkenal memiliki ombak kelas dunia karena kesulitannya itu ada di gelombangnya. Gelombangnya sangat curam sehingga disitulah challenge para pesurfer. Paradise of Java merupakan sebutan yang tepat disematkan pada Kabupaten Pacitan. Daerah yang 70% terdiri dari kawasan pantai ini memiliki ombak-ombak gahar yang terbalut birunya air laut, hamparan pasir putih, dan karang-karang tinggi. Pacitan terkenal sekali memiliki pesisir pantai selatan dengan ombak yang menantang. Salah satunya Pantai Watu Karung ini yang menjadi destinasi para peselancar profesional. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ombak Pantai Watu Karung memiliki karakter reef break, yaitu ombak-ombak ekstrim yang menghantam karang, menimbulkan gulungan ombak yang menantang bagi para peselancar. Ini terkenal memiliki ombak kelas dunia karena kesulitannya itu ada di gelombangnya. Gelombangnya sangat curam sehingga disitulah challenge para pesurfer. Terus karakter ombak di sini itu nggak cuma lurus-lurus saja. Di bagian terakhir sana ombaknya akan menikung dan itu yang bikin paling susah. Wah, ombak datang! Tingkat kesulitan yang tinggi membuat Pantai Watu Karung tidak diperkenankan bagi para surfer pemula. Untuk dapat menari di atas ombak Watu Karung, dibutuhkan skill dan tingkat kewaspadaan tinggi. Dibutuhkan skill mengambil ombak karena ombaknya kencang sekali. Terus di bawah sini karangnya sangat tajam. Dan setelah mengambil ombak kita harus cepat-cepat ke sisi bagian kanan karena di situ adalah titik escape kita untuk mengikuti rip current atau arus yang mengarah ke tengah untuk mengambil ombak dari poin sana lagi. Selain berpotensi menghantam karang, dalam sesekali waktu ombak ekstrim Watu Karung dapat mencapai ketinggian 4 meter lebih yang membahayakan keselamatan surfer. Karakteristik ombak Watu Karung yang curam membuat nyali teruji ketika mengambil momen take off. Di belakang saya ini ombak yang berbuih warna putih itu udah kayak washing machine atau mesin pencuci baju karena benar-benar gulungan di sana tuh sampai ke dalam, sampai ke karang-karang. Buih putih biasanya menandakan ombak yang tidak terlalu ganas, namun tidak berlaku pada pecahan ombak Watu Karung. Sapuan ombak ini justru bisa membuat saya sempat tergulung. Di balik keindahan Pantai Watu Karung dengan ombaknya yang gahar, membuat spot surfing ini layak disebut memiliki ombak kelas dunia. Nah, setelah puas memacu adrenalin di ombak Watu Karung, saya udah janjian nih sama teman-teman mau ngajarin surfing tentunya di ombak yang lebih aman, yaitu Pantai Serau. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tak hanya memanjakan surfer profesional, Pacitan juga memiliki pantai-pantai dengan karakter ombak yang cukup bersahabat bagi pemula. Salah satunya tentu saja ombak Pantai Serau.
Terletak tidak jauh dari pantai Watu Karung, Serau memiliki dasar laut berupa pasir yang membuat ombaknya jauh lebih tenang. Hai guys! Udah lama ya? Iya nih ombaknya udah mulai bagus. Udah siap? Oke, ayo kita latihan dulu ya di pinggir dulu. Sebelum bisa menari di atas ombak, surfer pemula wajib menguasai teknik-teknik dasar, seperti paddling, take off, atau berdiri di atas papan selancar. Iya, ombaknya udah mulai bagus tuh. Oke, yuk. Tantangan sesungguhnya bagi para pemula adalah ketika telah berada di lautan. Berulang kali jatuh tergulung ombak justru menjadi momen yang bagus untuk melatih mental. Kemampuan membaca karakteristik ombak sangat penting bagi seorang surfer. Ombak-ombak kecil dengan ciri khas buih putih merupakan ombak yang tepat bagi para pemula. Gimana nih? Karena giliran ya, ayo. Perasaannya gimana yuk? Deg-degan banget. Deg-degan ya. Tapi Dewi tadi udah berhasil. Asik kan Dew? Harus Asik bisa kan? nih. Asik banget. Nah yang penting kuncinya kayak tadi yang udah aku jelasin. Begitu posisi udah berdiri, cari keseimbangan terus. Kalau udah mau jatuh langsung temuin balance-nya lagi. Oke, kita coba cari ombak ya. Ya. Kesalahan yang lazim dilakukan para pemula adalah posisi kaki ketika take off. Posisi yang terlalu ke belakang justru membuat gerakan papan terhenti dan otomatis menghilangkan keseimbangan surfer. Setelah berulang kali menjajal ombak pantai Serau, tidak membutuhkan waktu lama bagi teman-teman saya untuk dapat menguasai teknik take off saat surfing. Pengalaman saya menjajali ombak Pacitan itu beragam sekali. Dari mulai level pemula sampai ombak kelas dunia, semua lengkap di sini. Terus tadi gimana kesan-kesannya habis nyobain? Takut pastinya, Mbak. Takut? Tapi ketagihan. Tapi ketagihan. Yang penting kakinya harus benar, jangan terlalu ke depan dan jangan terlalu ke belakang. Itu dia, yang penting udah dapet feelingnya. Pasti habis itu enjoy banget. Lagi ya? Lagi, Mbak. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pantai Serau Pacitan tidak hanya menyajikan keindahan hamparan pasir putih yang membentang. Jajaran angler tebingan menjadi pemandangan yang kerap kali ditemui ketika berkunjung ke pantai ini. Bagi para angler tebingan, sisi barat pantai Serau merupakan spot favorit karena memberikan tantangan tersendiri. Nah, jadi Pacitan ini memiliki pantai-pantai yang terkenal, punya tebing-tebing tinggi di sekitar pesisirnya. Dan sekarang saya dan teman-teman sudah sampai di lokasi yang sangat ideal untuk rock fishing. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bukan tanpa alasan apabila rock fishing ini disebut sebagai olahraga ekstrim. Untuk mencapai spot di tepian tebing tinggi, kami harus melalui jalan setapak terlebih dahulu dan menuruni karang yang curam. Panjang banget. Iya, ini 4 meter. 4 meter emang sesuai sama karakteristik tebing di sini karena tinggi banget. Jadi biar jangkauan kita lebih jauh lagi. Salah satu penentu keberhasilan rock fishing ini adalah lemparan umpan yang harus mencapai spot target. Memancing di ketinggian tebing yang mencapai lebih dari 10 meter seperti ini tidak hanya membutuhkan senar yang panjang saja, joran yang digunakan pun khusus. Strike, Mbak! Ayo, Mbak! Strike ini! Kayak gede banget ini. Wow, berat ya. Gimana? Bisa? Ayo kita tarik dulu. Jangan, gulungnya pas ke bawah. Gulungnya pas ke bawah. Belum biasa. Oke, gulung pelan-pelan. Strike! Ikan apa ini? Ayam-ayam. Ikan ayam-ayam. Ikan ayam-ayam. Mas ini ikan atau ayam? Lucu banget warnanya juga lucu ya. Dapat juga ternyata. Tidak membutuhkan waktu lama untuk menarik ikan ayam-ayam ini. Ukurannya tidak terlalu besar, jadi perlawanan terbilang mudah untuk diatasi.
Ikan ayam-ayam ini memang menjadi salah satu target rock fishing karena habitatnya yang berada di karang-karang. Jadi kesulitan mancing di sini tuh emang tebingnya setinggi sekitar 10 meter. Dan kalau ini sebenarnya nyangkut, kita harus turun ke bawah karena di bawah ini ada beberapa levelnya. Harus kita lepas ini tuh supaya sangkutannya terlepas. Oh, luar biasa sekali, belum lagi kalau ombaknya gede ya. Namanya juga mancing ekstrim emang kayak gini. Untuk menghindari kail tersangkut di karang, rock fishing dilakukan ketika ombak cukup tenang, yaitu saat air sedang surut. Perhitungan waktu juga harus memperhatikan karakteristik ikan yang agresif saat ada arus untuk memperbesar kemungkinan strike. Yang namanya mancing tuh emang harus sabar. Ini ya cuaca mulai hujan dan berangin, tapi kita tetap semangat. Karena rezeki kita nggak ada yang tahu ya dapatnya kapan. Apalagi kalau udah hobi mancing kayak Mas Diki gini. Tetap enjoy ya Mas. Enjoy. Semoga dapet strike lagi Mas. Semangat yang tak kendor dan kesabaran kami membuahkan hasil. Nampaknya sekarang adalah momen ikan-ikan keluar untuk mencari makan. Karena tak lama berselang, giliran saya yang strike. Ya, tarikan, bantuin saya. Nih, jorannya sampai begitu tuh. Ini kuda-kuda harus kuat ya, kan ini saya bener-bener nahan pakai kaki. Astaga. Dikit dibantu, Rak. Oh, dibantu. Gak usah dulu. Gak usah. Nah, bagaimana? Aduh. Ayo, Mbak Yayu. Aduh, Pak. Ini berat ikan ya sama kita, ya gimana deh? Harus semangat. Jadi emang harus tarik, baru jorannya juga kita tarik reelnya. Ketika hentakan ikan terasa berat, menggulung reel harus benar-benar diimbangi dengan gerakan tarik ulur joran. Begitu joran diulur, reel harus segera digulung. Aduh, aku takut putus tahu, aku takut ini. Gimana? Bentar lagi. Terus, dikit lagi. Udah kelihatan ikannya. Apa itu? Hei, kita dapat apa? Gede banget. Gimana? Ini apa? Ini apa? Belut laut yang hidup bersembunyi di terumbu karang memiliki penciuman tajam, menjadikan ikan ini sebagai salah satu sasaran yang empuk bagi para angler. Dapat belut ternyata. Kita narik saya sampai jatuh-jatuh, ternyata dapetnya belut. Mas, saya kira GT, Mas. Berharap. Karakteristik belut yang langsung membelit umpan membuat tarikan joran menjadi sangat berat. Ukuran belut yang saya dapatkan ini termasuk besar, sehingga kekuatan tarikannya pun semakin besar. Ini tuh beratnya kira-kira 2,5 kilo dan panjang ini sekitar 50 cm ya. Cuman kita berdua aja nariknya benar-benar luar biasa perjuangan. Dan ternyata kita nggak boleh deketin tangan karena dia bisa melilit tangan kita. Jadi harus hati-hati juga pegang. Oke, kita kumpulin ya Mas ya. Hasil memancing tebingan kali ini cukup memuaskan. Masing-masing dari kami tidak pulang dengan tangan kosong. Nah, ini dia hasil tangkapan kita hari ini. Beragam sekali ya. Saya dapat yang paling besar, belut laut. Yayu dapat apa Yayu? Aku dapat ikan ayam-ayam nih. Ikan ayam-ayam. Dewi ini yang paling imut dapatnya. Kakap merah. Gak apa, nanti kita berbagi nih punya saya. Kita enaknya masak apa nih hari ini? Nah, paling enak siang-siang gini kan, biar seger kita masak sayur kalaan. Sayur kalaan, pas banget. Sayur kalaan itu adalah masakan khas Pacitan. Oke, kita siapin bumbunya aja. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kuliner setempat yang disebut sebagai sayur kalakan ini merupakan gulai ikan dengan kuah pedas khas Pacitan. Mengolah belut laut menjadi sayur kalakan membutuhkan beragam bumbu rempah yang beraroma kuat, seperti sereh, lengkuas, dan daun salam. Perasan jeruk nipis berguna untuk menutupi aroma amis dari belut. Hati-hati. Wah. Nah, jadi sebelum disayur, ikan dan belut ini harus digoreng terlebih dahulu supaya teksturnya nggak hancur dan gurihnya tetap terasa mantap.
Setelah ikan matang dan teksturnya cukup kering, bumbu kalakan yang sudah halus ditumis terlebih dahulu. Begitu aroma harum tercium, tuangkan santan dan masukkan ikan. Sayur kalaannya udah jadi. Ini kalau dicium aromanya menggoda sekali. Udah gak sabar ya, coba langsung aja kita coba. Menikmati ikan hasil jeripaya sendiri memang memiliki sensasi yang berbeda. Ini tuh pertama kalinya saya nyobain belut laut. Dan ternyata ketika diolah dengan resep khas Pacitan rasanya seenak ini. Apalagi kita mancingnya itu penuh dengan tantangan dan perjuangan di atas tebing, berpacu dengan ombak dan cuaca juga, terbayarkan dengan hasil masakan yang sangat nikmat. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang!